Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Lazarus tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudarinya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim berita kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Marta, saudarinya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena tak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit, dan pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudarinya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratapi di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Kata Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi." Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, mereka percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, berangkat dari pengalamannya sebagai penyintas Holocaust Yahudi, Elie Wiesel, seorang novelis, filsuf, humanitarian, dan penerima Nobel Perdamaian tahun 1806, pernah berkata begini,
Sama seperti keputusasaan hanya datang kepada seseorang dari manusia lain, harapan juga dapat diberikan kepada seseorang hanya oleh manusia lain. Untuk kita renungkan, kehadiranmu, kehadiran kita ini, apakah terasa membuat mati sesama kita atau terasa membuat hidup sesama kita? Apakah kehadiran kita membuat sesama kita terasa putus asa, terasa menderita, ataukah kehadiran kita memberi harapan, memberi kebahagiaan, memberi tawa yang bahagia bagi sesama kita? Nabi Yeskiel memberi harapan, Yesus memberi penghidupan. Di tengah bangsanya yang putus asa, Yeskiel hadir sebagai manusia yang membawa harapan, bukan dengan mengadakan mujizat-mujizat atau kalimat-kalimat inspirasi, tetapi ia menanamkan harapan. Janji Tuhan dalam harapan itu terwujud 60 tahun kemudian. Begitu panjang waktunya. Harapan yang dibawa oleh Yeskiel membuat kaum buangan bangsa Israel mampu bertahan hidup di tanah asing dalam kurun waktu yang lama. Kita tahu Nabi Yeskiel berkarya di tengah orang Yahudi yang mengalami pembuangan ke Babel untuk pertama kalinya, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Kalau kita ingat dalam bacaan pertama tadi, pengalaman Nabi Yeskiel dibawa Roh Tuhan ke sebuah lembah yang dipenuhi tulang-tulang kering. Di lembah itu ia ditanyai apakah tulang-tulang itu dapat hidup kembali. Sang Nabi menjawab, hanya Tuhanlah yang tahu. Tuhan pun menegaskan bahwa dialah yang memberi nafas, roh, hidup, sehingga tulang-tulang itu hidup kembali. Maka Nabi disuruh Tuhan bernubuat. Yeskiel pun melakukan nubuat Tuhan, tulang-tulang yang melambangkan hidup umat yang mengering binasa. Tetapi kini Tuhan sendiri mendatangi dan memberi mereka rohnya, sehingga mereka hidup kembali dan tinggal di negeri mereka. Umat Allah yang terkasih, pengalaman Nabi Yeskiel harus menjadi pengalaman hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mendatangi umat yang binasa, yang kering, menjadi tulang-tulang yang terserak-serak, yang putus asa. Tetapi Roh Tuhan memberi mereka urat daging, nafas hidup. Hidup mereka menjadi seirama dengan hidup Tuhan. Itulah penglihatan sang Nabi yang mengajak orang mengerti betapa Allah bersedia berbagi nafas kehidupan dengan umatnya. Dan itu baru bisa kita hayati bila kita mengimaninya dengan tulus dan menaruh harapan kepadanya. Dalam kisah Lazarus yang kita dengar dalam Injil tadi, dapat kita ikuti bagaimana tumbuhnya ketulusan iman itu. Ketika melihat Maria menangis dan ratapan orang-orang yang ada di situ, Yesus sedih hatinya dan sangat terharu. Bahkan disebutkan Yesus menangis. Orang-orang Yahudi melihat dan berempati, tetapi juga menyaksikan apakah Yesus yang beberapa waktu sebelumnya bisa membuka mata orang buta, kini dapat menghidupkan Lazarus. Di depan kubur orang yang telah menaruh iman kepadanya, Yesus berseru kepada Bapanya di surga. Yesus memandang ke atas dan mengucap doa syukur kepada Bapanya,
bahwa ada orang yang masih mau percaya bahwa Yesus sungguh utusan Bapa. Kemudian dengan suara keras Yesus memanggil Lazarus, yang artinya Allah menolong. Itulah arti harafiahnya, Lazarus keluarlah, Lazarus Allah menolong engkau. Allah tidak tinggal diam, Lazarus hidup. Lalu banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi percaya. Mari kita terus menaruh harapan kepada Tuhan, dan supaya orang-orang yang berjumpa dengan kita juga berpengharapan, dijauhkan dari putus asa. Mari kita beriman agar kita sungguh menemukan kehidupan yang sejati dan dijauhkan dari rasa mau mati. Lazarus, Allah sendiri yang menolong. Lazarus hidup karena Allah sendiri yang bertindak, Yesus sebagai Sang Penyelamat umat manusia. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.